Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya, yang selalu hadir dan selalu memberikan komentar-komentarnya. Oke, terus kemudian untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya atau baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke teman-teman, ini barusan tadi saya sudah bikin video, sudah ngomong panjang kali lebar kali tinggi, ternyata saya cek nggak keluar suaranya. Oke, akhirnya saya mengulang lagi, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan masih sama dengan apa yang saya bikin sebelumnya tadi ya. Jadi ceritanya, dalam minggu ini saya lagi bikin komposisi yang menggunakan 7 string atau 7 senar. Jadi sekarang masih proses, insya Allah saya bisa uploadnya itu kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu. Nanti saya mainkan, terus kemudian saya share tutorialnya juga. Oke, nah sambil menunggu proses itu, saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman ya. Jadi ini saya mau menceritakan tentang teman-teman yang gabung les privat sama saya. Jadi saya menceritakan pengalaman dari mereka, apa hambatannya, terus kemudian kebanyakan kesulitannya itu di mana, seperti itu. Nah, yang pertama gini teman-teman. Jadi saya lihat analisa di channel saya ini, rata-rata yang menonton channel saya itu adalah usia 18 tahun ke atas ya. Ya jadi kayak konten dewasa. Jadi usia 18 tahun ke atas sampai berapa ya, sekitar 60 tahunan kalau nggak salah, seperti itu. Nah, terus akhirnya yang ikut les saya ya usianya rentang seperti itu. Jadi teman-teman itu ada yang usia 32, ada yang sekitar 26, terus ada yang 46, ada yang 48, ada yang umur 53. Tapi saya salut kepada mereka, luar biasa. Jadi mereka luar biasa semangatnya ya. Terus kemudian oh ya, itu teman-teman itu ada yang online, ada yang offline. Kalau online ya karena jaraknya kita yang jauh ya, yang rasanya tidak memungkinkan untuk kita ketemu langsung. Tapi kalau daerah-daerah sekitar kota saya, jadi beberapa kota di sekitar kota tempat tinggal saya, mereka datang secara offline. Terus kemudian salah satu dari mereka yang datang secara offline, ketika saya tanya apa motivasinya sekarang belajar gitar ini, ya dulunya kan udah pernah belajar gitar, terus sekarang kenapa kepengen mengulik gitar lagi? Jawabannya, saya kepengen jadi shredder. Jadi seperti itu teman-teman, salah satunya seperti itu. Nah ya memang rata-rata yang ke saya tujuannya seperti itu. Jadi apa ya, jadi syaratnya ya memang harus sabar untuk belajar teknikal seperti itu. Nah, terus ada lagi cerita yang menarik. Jadi sekitar 5 tahun lalu, saya sampai lupa namanya. Ya begitu dia memperkenalkan diri, saya yang dulu pernah les sekitar 5 tahun lalu. Terus habis gitu putus karena dia putus asa. Jadi putus les itu karena putus asa. Sampai situ saya belum tahu, belum sadar siapa ya gitu. Terus kemudian dia cerita sampai dia membanting gitarnya teman-teman. Jadi saking putus asanya, kalau nggak salah dia cerita bingung masalah inside picking sama outside picking, seperti itu. Terus kemudian beberapa saat kemudian dia mencoba lagi kok ternyata saya bisa paham ya seperti ini. Terus akhirnya menghubungi saya lagi ya, akhirnya les lagi.
Nah, nanti suatu saat saya pengen bikin konten sama dia ya, jadi nanti kita live Zoom gitu, terus saya upload di YouTube. Jadi kayaknya ada cerita menarik seperti itu. Oke. Terus kemudian, nah ini beberapa hambatan yang umum yang beberapa teman ya rata-rata rasakan. Jadi masalah nilai nada ya. Jadi misalkan kita bermain di misalkan pola yang sama ya, misalkan ini saya bermainnya di do ya, do nada dasar C, do tinggi sampai ke sol ya, sampai ke sol di fret ketiga senar ke-6. Nah itu rata-rata kalau misalkan ini kita jadikan apakah itu nada 1/16 atau nada 1/24 atau nada 1/12. Nah itu yang bikin rata-rata teman-teman bingung ya. Jadi sebenarnya apapun itu bisa dibikin, pola apapun sebenarnya bisa dibikin nada seperti itu. Nah cuman proses untuk membedakannya itu yang teman-teman kadang bingung ya. Jadi misalkan 1/16 itu kita jalan seperti ini, tapi kita grupnya satu ketuknya itu kita isi 4 nada. Jadi seperti ini jadinya. Misalkan kita ketukan segini ya, jadi dua gapat 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 dua gapat. Nah ini kadang-kadang yang mereka bikin bingung. Oke, nah dengan ketukan yang sama, misalkan kita bikin not 1/12 atau satu ketuknya 3, jadi kan seperti ini. Dua ga 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 dua ga. Nah seperti ini. Nah pada saat digabung dengan tempo yang sama ya, dengan tempo yang sama antara 1/12 sama 1/16, kadang-kadang yang bikin bingung. Jadi langsung ya, misalkan habis 1/12 ke 1/16 misalkan. Dua ga dua ga dua ga. Nah ini kan langsung. Ini 1/12 terus berubah 1/16. Dua ga dua ga dua ga dua ga dua ga dua ga dua gapat dua gapat dua gapat dua gapat dua gapat dua gapat dua gapat. Nah itu dengan tempo yang tidak berubah teman-teman ya. Jadi temponya sama tapi nilai nadanya berbeda. Nah satu lagi terus kemudian dibikin 1/24 ya, tempo yang sama. Jadi kalau 1/24 itu satu ketuknya 6, dua gapat manam dua gapat manam dua gapat manam dua gapat manam. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan kita berubahnya tiba-tiba, itu yang bikin bingung. Nah seperti itu. Jadi tempo yang sama ya, tanpa merubah tempo, tapi kita harus bisa membedakan apakah itu 1/12, 1/16 atau 1/24. Nah itu salah satu hambatan ya yang saya temui di teman-teman. Oke, jadi mungkin itu bisa teman-teman petik bisa petik pengalamannya atau hikmahnya dari teman-teman yang ikut les privat ke saya seperti itu. Oh ya, ini di luar teman-teman ini ya. Kemarin saya coba merekod sama teman-teman di komunitas gitar di kota saya gitu ya. Jadi rencananya membuat jamming gitu ya. Ternyata masalah ketukan ini juga pada saat kita record, kalau kita nggak teliti ternyata menjadi masalah juga gitu. Ya, jadi seperti ini maksudnya.
kita rencana bikin jamming, jadi menggunakan backing track gitu ya. Jadi di backing track itu kita bagi, jadi ada sekitar 16 orang ya, sekitar 16 orang kita bagi di menit segini si A, menit segini sampai segini si B, dan seterusnya. Nah pada saat saya kemarin merecord bersama 3 orang ya, saya yang operatori. Terus kemudian pada saat latihan sendiri dengan menggunakan backing track, teman-teman itu sudah merasa oh ini sudah benar ya, sudah nyaman gitu ya. Tapi ternyata pada saat direcord itu ada tempo yang miss dikit gitu. Jadi misalkan not 1/16 ini ya kan ya, dua gapatu. Jadi mestinya kan harus benar-benar presisi dua gapatu. Nah jatuhnya satunya lagi kan di setelah 4 nada itu kan, dua gapatu. Nah seperti itu. Nah kadang-kadang ada teman-teman yang ini nggak presisi dua gapatu. Nah kadang-kadang telat di ketukan satunya gitu, terus kadang-kadang kurang rata. Nah hal seperti itu bisa teman-teman rasakan pada saat teman-teman mencoba untuk merecord ya, direcord itu. Nah kalau misalkan pada saat kita main sendiri menggunakan backing track, mungkin merasa oh iya ini sudah pas, tapi baru terasanya setelah direcord. Jadi itu penting juga teman-teman, jadi untuk merecord permainan kita, jadi untuk mengontrol seberapa presisi atau seberapa benar kita dengan tempo ya. Jadi itu terus kemudian dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan, jadi kita harus bersahabat dengan ketukan, harus bersahabat dengan metronom ya. Jadi jangan malas-malas untuk latihan dengan menggunakan metronom ya. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya share hari ini di video ini ya. Dan insya Allah kalau misalkan nanti ada pengalaman-pengalaman lain akan saya share ke teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih ya teman-teman sudah selalu stay tune di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.